Baik, silakan Pak Anjelo. Ya, Oke, itu baik. selingan. Kita lihat ya langsung share screen. Oke, kita bahas IHSG. Nah, IHSG seperti yang sudah kita lihat ya, memang sudah sejak dia confirm di sini ada demand power, lalu koreksi tertahan oleh area demand powernya, rebound lagi, dan selanjutnya lalu ada big player tambah barang lagi, sudah oke ya. Tetapi kita ingin melihat, oh sorry ini saya ganti dulu karena tadi masih data yang lama. Nah, oke. Nah, tetapi di hari terakhir kita lihat ada koreksi sedikit ya, dari pullback sedikit setelah dia naik cukup tinggi. Nah, bagaimana itu kita lihat dulu di intraday untuk kita pastikan apakah selling pressure-nya cukup besar atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat chart 1 jam sih belum ketemu ya selling pressure-nya, kita harus kecilin lagi. Kita kecilin lagi di 15 menit, ya ketemu ya ada selling pressure, tapi turunnya udah tertahan oleh demand power yang dari sini ya, sudah tertahan. Jadi kelihatannya sudah selesai turunnya, harusnya dia mulai rebound ke atas ya. Kita baru khawatir kalau 6177 ya di sini, 6177 itu ditembus ke bawah, itu baru kita boleh khawatir. Tapi sebelum itu terjadi, kita masih aman ya, masih aman. Di chart hourly juga masih ada di atas area demand power setelah dia rebound ya dari area demand power itu. Jadi kita masih bisa harapkan ISG secara umum berlanjut ke atas. Kalau toh ada koreksi, masih koreksi sehat ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke AMTA stock pick dulu ya. AMTA stock pick untuk big player yang sudah confirm buy and hold. Dan kita akan lihat apakah kita akan langsung pilih untuk ikutan atau tunggu dulu karena ada peluang untuk pullback dulu ya. MLPL ada 3 kelompok big player confirm buy and hold hari ini. Kemarin saya udah masuk sebetulnya di bottom fishing ya. Tapi di sini ada volume gede nih, kita mau lihat yang gede ini ya selling pressure atau demand power. Dan ternyata demand power ya, ini demand power. Ini memang ada gede sekali. Jadi kalau toh ada koreksi akan tertahan oleh demand power ini. Malah kita berharap koreksi dulu ya supaya bisa dapat harga murah. Setelah itu kita bisa masuk ya. Tapi kalau enggak ya dia bisa lanjut ke atas. Maka bagusnya sih strateginya setengah beli langsung hajar kanan. Kalau dia koreksi ya kita beli lagi waktu ada di area demand power ya. Coba kita cek lagi yang terkecil apakah ada selling pressure yang signifikan di atas, dan ternyata kecil ya tekanan jualnya. Jadi kelihatannya bakal lanjut naik ke atas nih, ada demand power gede, selling pressure kecil ya. Jadi kemungkinan sih besok akan lanjut nih ke atas walaupun dia sudah sempat koreksi dulu, sempat koreksi. Walaupun dia ada volume gede, tetapi itu bukan selling pressure, melainkan demand power. Maka MLPL oke untuk langsung ikutan. Berikutnya MMLP. Saya urutkan berdasarkan trading dasar besar ya. Jadi peluang untuk profitnya, maksudnya besarnya profit nanti akan lebih besar daripada saham-saham lainnya kalau profit. MLP juga hot, ini namanya hot bandar dan demand powernya besar, dan ini volume terakhir nggak terlalu gede, jadi sebetulnya kita nggak perlu cek lagi sih. Ini sudah kelihatannya sudah oke, akan lanjut. Silahkan yang mau ikutan dengan trading days 23% itu akan cukup menarik ya. Kemudian MLIA, ini cuma 2 kelompok big player tapi demand powernya sudah cukup lumayan ya. Ini masih dalam area uptrend, tidak ada volume yang terlalu signifikan, jadi kalau tak ada pullback paling akan tertahan lagi di demand power, itu malah kita senang bisa dapat harga murah.
dengan trading range 23%. Mantap ya, kita boleh ikutan. MLIA, dua kelompok big player juga beli, ada demand power. Ini yang tadi ya. Ya, ada demand power besar. Oke juga ya. Berikutnya MSIN. Ada dua kelompok big player beli. Coba kita, ini ada demand power besar tapi jauh di bawah. Ada demand power lain di sini yang terdekat. Kita deketin dulu, coba cek untuk lihat. Nah, oh ini demand power 2 di sini terakhir ya. Nah, ini berarti sudah cukup oke dulu juga. Kita lihat ada koreksi nih. Di hari ini sempat naik tinggi ke 6 berapa? 685, lalu dia koreksi, kita mau cek ya. Itu selling pressure-nya gede atau enggak. Iya, selling pressure-nya ada, ya, ada. Tapi langsung tanda demand power. Coba kita kecilin lagi untuk lihat lebih jelas. Nah, dari sini lebih jelas nih. Ada selling pressure cukup tinggi, demand powernya nggak terlalu besar nih. Nah, ini berarti bisa tembus ke bawah ya. Jadi kita tunggu aja dulu sampai paling tidak dia turun ke area 500-an berapa nih? 500-an 560-an ya, sampai ke 560-an atau 510 sampai 570 sampai ke situ. Baru kita bisa tertarik untuk mulai ikutannya. Jadi untuk MSN tunggu dulu sampai dia ke sekitar sini ya tadi 510 sampai 570 koreksinya. Oke, berikutnya Denar. Wah, ini pasti arah nih. Volumenya nggak gede lagi, jadi penjualnya nggak banyak yang dilawan ya oleh big player, oleh kekuatan belinya. Jadi kita bisa ikutan, tapi coba apakah ada peluang pullback dulu. Dan ternyata ada ya, ada peluang pullback dulu ya. Pullback mungkin ke sekitar ini kan cukup besar nih selling pressure-nya. Coba kita gedein lagi. Akan ke sekitar mana pullback-nya? Ya sekitar ini. Nggak jauh-jauh juga sih. 350 ya. 350 sekitar situ. Jadi boleh juga untuk langsung ikutan. Film tuh agak 4. Oh, udah 5 ya. Pak Angelo, itu kalau Denar itu dia udah ada pengumuman di berita kalau dia mau break issue. Perbandingannya 2:9 di harga tembus 197. Oh ya. Bulan ini. Jadi biasanya kalau yang mau break issue udah ada pengumuman, biasanya tuh naik. Ya, naik. Cuman kita mau cari peluang apakah akan pullback dikit, karena pullback itu selalu kemungkinan ada ya pullback ya. Seperti di sini kan ada pullback nih, lalu lanjut naik lagi. Nah, peluang pullback itu kalau terjadi ya sekitar 350. Jadi kalau untuk akan naik ini udah jelas sih, karena demand powernya gede banget ya. Gede banget demand powernya. Dan baru hari ini terbang. Dan pasti akan berlanjut karena belum ada tanda-tanda jualan di atas. Cuman untuk pullback itu bisa terjadi kapan saja. Untuk sebagai kita antisipasi aja. Apakah kita mau sisihkan dana untuk beli di harga murah pada waktu pullback itu terjadi ya. Oke, sudah 5 untuk AMTA ininya apa? AMTA stock pick-nya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman. Mulai dari Pak Steven SGER. Nah, di SGR ini hari ini ada confirm buy and hold ya dari satu big player. Meskipun memang terlihat ada yang baru jualan ya, dan ini rata-rata average cap-nya kecil ya, di bawah 1 miliar rupiah per hari ya. Kita harus hati-hati nanti kalau kita ikutan susah jual ya SGR. Jadi ya boleh sih karena ada yang beli dan ada perang big player, tapi kelihatannya yang jualan ini nggak segede yang beli ya. Nanti kalau bis dia tembus 470, demand powernya akan lumayan tuh. Akan lumayan demand powernya. Nah, untuk volume gede terakhir kita mau cek dulu apakah gedenya di selling pressure atau demand power. Kelihatannya gedenya selling pressure ya. Jadi kelihatannya akan ada
pullback dulu nih. Hati-hati, akan ada pullback dulu. Ya betul, akan ada pullback dulu karena cukup gede nih yang jualan. Meskipun secara umum dia masih akan lanjut ya. Nah, kemungkinan pullbacknya ke arah sekitar area demand ini kalau kita mau lihat intraday-nya ya. Ada demand di sekitar 405 tadi ya. Ya, sekitar 400-an di sekitar sini. Jadi untuk SGR tunggu dulu sampai pullbacknya selesai ya. Nah, berikutnya DILD. Nah, DILD ini kalau toh ini ada demand, kecil sekali demandnya ya. Kecil sekali, masih gedean selling pressure-nya. Jadi sebaiknya jangan dulu, berat. BHIT. Nah, ini 3 kelompok big player ya, agresif, cukup agresif belinya. Ada demand power. Nah, yang terakhir kan gede nih volume, kita mau cek nih. Itu menjadi selling pressure atau demand power. Oh, ternyata demand power ya. Iya, masih demand power dominan. Memang ada yang gede di sini, tapi kelihatannya itu pun coba kita cek yang lebih kecil. Kalau yang sampai terkecil itu demand power itu mantap banget. Nah, rupanya yang kecil ini adalah selling pressure. Jadi dia akan koreksi dulu ke area 110 sini, baru mungkin akan rebound lagi ya. Kalau dari intraday yang lain sih udah kelihatan cukup bagus ya, demand powernya gede. Dia mungkin akan turun lagi dikit karena tadi selling pressure-nya lumayan ya di intraday yang lebih kecil. Jadi silahkan behit nih untuk ikutan. Berikutnya JAST. JST belum terbaca demand power selling pressure-nya karena masih ada di dalam candle-nya ya. Kita ini chart intraday. Kita lihat daily dulu. Nah, daily bagus ya, bagus. Demand power-nya besar, belum ada tanda-tanda jualan besar di atas. Baru kita pecah intraday-nya, ternyata masih oke juga ya. Ini ada yang gede, kita mau kecilin lagi untuk ngelihat apakah itu selling pressure, dan ternyata memang belum kebaca selling pressure atau bukannya. Kecilin lagi. Nah, baru kebaca ya selling pressure-nya. Tetapi coba cek demand power-nya di mana. Untuk 5 menit ada di sini demand power yang lebih besar daripada selling pressure di sini. Jadi kalau tuh dia turun paling hanya ke sekitar berapa nih? Ke sekitar 208 ya di sini. Di sini sekitar 208 baru akan rebound lagi. Jadi secara umum sih oke ya JST. Karena begitu di 1 menit baru kelihatan tadi. Tapi di 5 menit itu oke ya. Dan makin gede intraday-nya makin oke. Seperti di sini daily sudah oke. Silakan JST sekarang PPRE. Jadi cara melihat apakah seberapa oke-nya satu saham meskipun kita bisa melihat di sini demand power sudah oke adalah dengan pecah ke intraday-nya ya. Kalau hampir di semua intraday itu oke demand power-nya lebih gede daripada selling pressure, nah itu udah nggak usah pikir panjang lagi, langsung ikutan aja di situ sahamnya. Nah seperti PPRE di sini demand power juga ada terus ya, kita zoom ada terus. Yang terakhir kecil kita nggak perlu lihat intraday-nya. Kalau toh koreksi paling ya ke sini ke area 190 ya. Silakan nih. Dan memang untuk trading jangka pendek kan kalau udah putih gini harusnya kita sudah jualan. Kita ikutan nanti kalau MMA naik lagi. Atau kalau dia koreksi ke area 190 sini ya. PPR juga oke. Nah dari Pak Arifin BFIN. Wah BFIN cakep banget. Kita mulai di hari terakhir apakah ada peluang pullback dulu. Coba di zoom. Kecilin lagi, kita mau lihat demand power atau selling pressure yang terkini. Oh, masih ada yang gede nih. Kita pecahin lagi. Untuk bisa lihat yang gede itu apa. Oh, yang gede itu ternyata selling pressure ya. Tapi ada yang gede lagi nih terakhir yang belum ketahuan nih apa nih. Jadi, kalau besok tembus ke atas 1170, ini menjadi demand power. Berarti ini bakalan kalah ya. Bakalan kalah, akan lanjut naik ke atas. Jadi, lihat aja dulu besok. Dimana sementara itu untuk chart daily sudah oke ya. Sudah oke banget. Chart intraday itu hanya untuk melihat apakah akan ada pullback dulu atau tidak ya. Nah tadi petunjuknya adalah
kalau tembus ke 1185 ya, tembus 1185 nggak perlu tambah 1% lagi kalau di intraday. Tembus itu berarti lanjut ke atas. Oke, silahkan BFN juga sudah oke. Pak Arifin, Buniat BBRI. Nah, BBRI ada satu kelompok big player ya, buy and hold, lalu sekali ini dikasih murah. Dan kenapa bisa koreksi meskipun ada bottom fishing? Karena memang lawannya berat nih, selling pressure. Jadi bagusnya sih kalau mau ikutan jangan banyak-banyak ya. Kalau toh dia rebound akan berat untuk menembus area selling pressure ini karena gede banget selling pressure-nya ya. Jadi boleh tapi jangan banyak-banyak. BBTN belum ketahuan ini demand power atau enggak, konfirmasinya kita kecilin dulu untuk bisa kelihatan. Iya, ternyata masih terhitung selling pressure ya, karena dia langsung koreksi. Iya betul, masih selling pressure. Jadi untuk BBTN ini pullback masih akan terjadi lagi, kita tunggu aja dulu ya. Dari daily memang bagus, masih ada kesempatan 3 hari lagi untuk naik, tapi akan ada pullback dulu ya. Kalau dia tembus ke 14.30 plus 1%, nah itu baru akan oke banget karena ini menjadi demand power yang besar ya, yang ini. Silakan dipantau dulu berarti BBTN-nya. ASII ada demand power tapi kecil ya dibandingkan selling price, jadi kelihatannya akan berat ya. Jadi lebih baiknya kalau mau ikutan jangan gede-gede. Friend masih oke, ada selling pressure makanya dia turun ya, tapi ada demand power udah nahan penurunannya bersama dengan bottom fishing, dia rebound ke atas. Jadi silahkan nih yang mau ikutan bottom fishing, jualnya 2-5 hari ya, karena ini sudah uptrend bagus. Jual 2-5 hari, dia sudah lepas dari area konsolidasi ya, jual 2-5 hari ke depan. Atau kalau AMM naik lagi ya bisa di hold lebih lama nih. Ini cakep nih Friend, memang saya sudah tunggu untuk hold sih karena cakep banget ini. Ini belum tinggi sebetulnya. Kalau kita lihat chart weekly itu big player udah pegang banyak banget ya. Kita lihat di bawah. Kita lihat chart weekly belum selesai. Friend. Jadi silakan nih bagi yang mau pantau terus dan ikutan terus untuk friend ya. Cuman kelihatannya memang harus sabar sih. Dari Bu Widi Esa. Nah, ESA nih mesti hati-hati nih karena dia sudah ada selling pressure gede yang sepadan dengan demand powernya. Dia turun sampai ke bottom sini. Kalau mau masuk di bottom nggak masalah karena kalau toh jebol kan cut loss-nya kecil. Dan kalau dia benar rebound ke atas, profitnya bisa gede karena kita masukin di area murah sini. Silakan yang mau ikutan ESA jual 2-5 hari ke depan ya. Kalau ini memang support yang kuat. Jadi hati-hati aja. Kalau tembus jebol harus cut loss ya. Ini cut lossnya sih meskipun dekat support tapi itu persentase gede. Jadi bisa berasa juga nanti kalau cut loss ya. Oke, itu untuk ESA. Secara umum masih bagus ya karena belum jebol. Agro saya juga masih hold ya. Coba kita lihat demand power yang terdekat tuh, jadi oke banget. Silahkan yang belum ikutan, mumpung dikasih murah nih, ada bottom fishing, dan ini masih ada kesempatan 4 hari lagi untuk naik. Silahkan nih agro. Care ada demand power gede, dia ada pullback dikit ya. Ini hot bandar, ya sebetulnya nggak usah pikir lagi, langsung ikutannya. Care. BCM ini ada demand power gede ya, tapi ada yang gede banget di sini, kita mau cek dulu. Itu lebih ke arah selling pressure bukan? Ada selling pressure di sini, tapi ini sudah di handle sama demand power ini. Kita khawatir sama yang ini nih, kita cek dulu. Oh ternyata benar selling pressure ya, tapi sudah turun, ada nggak demand powernya? Ada demand power ya yang handle dia ya. Jadi sebetulnya udah saatnya udah masuk lagi. Karena ada satu kelompok big player sudah masuk didukung oleh demand power yang ini ya, yang gede banget.
Oke, silahkan BSIM ikutan. Lagi dikasih murah dengan bottom fishing ya kalau di chart daily. Dari Bu Hesti DMMX. Nah, apakah sudah selesai nih DMMX? Oh, ternyata belum. Masih lanjut dengan demand power yang bertambah ya. Hari ini naik dikit dengan volume kecil, berarti penjualnya itu nggak gede. Silakan yang mau ikutan ya. BBHI. Nah, ada demand power di bawah. Kita mau lihat yang dekat. Nggak kebaca demand power yang dekat di chart daily. Oh, ada kebaca nih, tapi ada yang gede di sini nih. Kita mau cek yang gede itu demand power atau selling pressure. Belum kebaca ya, yang gede ini kita kecilin lagi. Oh, ternyata ada selling pressure, ada demand power, dan masih gedean demand power ya. Jadi peluangnya masih bagus ya, demand power lebih gede. Kita berharap nih akan tembus ke atas. Jadi untuk BBHI yang mau ikutan bottom fishing silahkan. Kalau dia tembus 3160 itu akan cakep banget ya, akan lanjut untuk rally melanjutkan uptrend. Silahkan ikutan tuh. Waduh, trading risknya 25% lagi, bisa CHC. Berikutnya EMTK. EMTK jangan nih selling pressure gede. Nah, tapi ada volume gede di sini, kita mau cek apakah itu mulai masuk demand power. Dan ternyata enggak ya, itu selling pressure lagi. Jadi jangan untuk EMTK. BGTG. BGTG cakep, tapi hot bandarnya udah selesai ya. Kita ingin lihat apakah masih akan lanjut, dan kelihatannya demand power masih dominan, tapi kita nggak tahu apakah akan dibiarkan sideways di area demand power ini. Jadi bagusnya sih tunggu dulu, tunggu sampai MMR naik lagi ya. Kita nggak perlu lihat intraday-nya karena kecil nih beberapa hari terakhir. Jadi yang mau masuk sekarang ya boleh, yang mau tunggu lebih baik ya, karena lebih bagus kita tunggu sampai MMR naik pada waktu harga ditarik ya. Takutnya nanti dia lama sideways di area demand ini. Oke, Bu Erna BBYB. Udah profit. Ini Bu Erna Wati bukan, udah profit 68%, masih nanya. Nah, BBYB dia sempat, nah ini kayak capung gitu ya. Biasanya sih nggak bagus, tapi coba kita cek karena volume itu yang lebih valid. Nambah terus, ada selling pressure gede memang. Tapi kita mau lihat apakah ada yang tahanin di dekat-dekat situ demand power. Iya bener, ketahuan kan ada demand power dekat-dekat dari selling pressure ini. Jadi bisa aja turun ke 1500, tapi ini sudah kejadian di 1500. Coba cek lagi lebih kecil apakah ada demand power dekat-dekat situ. Oh ternyata benar di 1500 itu ya. Yang gedenya sih di 1450 itu gede banget, kalah selling pressure-nya. Jadi kalau tadi dia pullback di 1450 bisa akan menahan penurunan itu kalau pullback ya. Bisa aja sih lanjut naik lagi ke atas. Jadi secara umum sudah oke nih BBYB. Kalau turun lagi dikit lebih enak kan, dapat harga lebih murah. Karena ini hot bandar nih. Silakan nih BBYB. Secara umum dia naik. Berikutnya Denar sudah, BKSW. Hot bandar nih, hot bandar. Kita mau lihat waktu koreksi ini terbentuk selling pressure gede atau tidak ya. Kecil ya selling pressure-nya, demand power gede, tapi kita mau lihat yang lebih dekat. Ini mungkin akan turun lagi dikit ke sekitar 300 ya, karena ini cukup gede selling pressure-nya, tapi coba kita pecahin lagi. Ya, di sini kuat nih di sekitar 300 berapa nih? 316 sampai 308 ya. 316 persisnya sih. Sekitar situ. Coba di 320 sampai 316, 320 sampai 316. Nggak jauh lagi ya. Kalau lihat dari chartnya, tapi dari persentase lumayan. Jadi kalau mau nunggu di 320 silakan, mau langsung masuk juga silakan, karena pada umumnya dia masih lanjut ke atas sih. Demand powernya gede banget. Hot bandar lagi.
Oke, berikutnya Behit udah ya. Ini AGR mungkin maksudnya agro ya. Agro juga sudah. Dari Pak Hendro BBNI. BBNI cuma satu ya. Kalau tertembus juga demand powernya kecil ya. Selling pressure-nya gede tuh. Kayaknya. Nah, kalau tembus ke atas 5225 berarti akan ada akumulasi demand power yang gede. Nah, itu baru bagus tuh. Jadi kita tunggu aja. 5225 tapi harus plus 1% ya. Plus 1% baru akan oke itu. Sorry, bukan 5225. Iya benar 5225. Plus 1% baru akan oke banget. Jadi dipantau aja nih BBNI. Berikutnya UNTR. Wah, UNTR selling pressure semua nih. Jadi jangan dulu. Oke, berikutnya BMRI. Ini baru jualan. Kalau terbeli itu demand powernya kecil ya, kalah ini berat pasti lawan selling pressure nih. Ini bakal berat naiknya, akan turun lagi. Jadi jangan nih BMRI. Dari Bu Eli ISSP. ISP belum ya. Nah, ISP sudah expired ya, jadi untuk jangka pendek jangan. Tapi yang bottom fishing silahkan ikutan nih. Ikutan bisa jual 2-5 hari ke depan karena ini trennya bagus ya. Trennya bagus nih. Oke, silahkan ISSP. Friend udah tadi ya, Friend. Behit juga sudah. TPIA nih. Kita mau lihat yang dekat. Iya, demand power di situ. Ada volume gede di sini, kita mau cek ya. Volume gede itu selling pressure atau demand power. Kita kecilin lagi chartnya. Demand power ini gede, kemungkinan sih gini bakal demand power juga ya karena harga sudah ada di atas. Jadi oke nih, cakep nih TPIA, dia akan lanjut jebol nih ke atas ini nih. Silahkan nih yang mau ikutan TPIA ya. Berikutnya Pegas. Wah, Pegas ada 3 kelompok build pair beli tapi demand powernya kecil ya. Kecil. Kalau tuh dia naik, sebentar. Ini selling pressure masih kalah gede dengan demand power, jadi masih bisa ada peluang tembus. Kalau tuh dia naik, dia nggak akan lewat 1180 ini ya. Jadi capital gainnya sih cukup lumayan ya, di atas 10% nih. Bagi yang mau ikutan silahkan ya. Peluang untuk dapat profit 10% cukup besar. Berikutnya MPPA. MPPA ada selling pressure, tapi demand power lebih gede ya. Kita mulai yang lebih dekat. Kelihatannya masih gede selling pressure, jadi jangan dulu ya. Untuk jangka pendek jangan dulu. Ini juga masih jualan ya. Astra sudah. Chen sekarang. Nah, Chen ini one day trading terus nih, one day trading, dan ini one day trading yang tidak berprofit ya. Kita pecah dulu kan ini volumenya gede nih. Apakah ada demand power, ada volume lagi gede ya. Ini demand power ya. Ini yang kita belum tahu, kita pecah lagi. Selling pressure ya. Tapi turunnya sudah berhenti di area demand power. Jadi kelihatannya akan lanjut naik ke atas, tapi ada satu lagi kecil nih, kita cek lagi. Jadi begitu caranya ya. Untuk lihat apakah lanjut dulu atau koreksi dulu, dan ternyata untuk yang Chen ini ada selling pressure. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu dikit ke area demand power sini ya, mungkin sekitar 390 atau 382 ya, sekitar situ ya. Baru dia akan lanjut lagi ke atas. Oke, untuk Chen sih udah oke ya. Tinggal nanti masuknya mau di harga berapa harus ditentukan nih. Oke, berikutnya BEX. BEX juga one day trading. Kita mau pecah dulu supaya lihat demand power atau bukan. Ya, demand power ya. Ini makin kecil di atas berarti penjualnya kecil. Gedenya di sini berarti sudah oke. Silahkan nih BEX ikutan. Biar lebih cepat, kita nggak perlu lihat yang lebih kecil lagi intraday-nya. BBKP.
Wah, one day trading 2 hari berturut-turut. Kita cek pecah dikit supaya kelihatan demand powernya dominan. Iya, masih dominan demand power. Pecah lagi dikit. Iya, masih dominan ya. Jadi silahkan ikutan untuk BBKP. Walaupun memang ini MMR belum naik. Ini seagak panjangin pakai intraday supaya bisa tahu bahwa walaupun di daily belum ada rekomendasi, tapi kalau kita pakai chart intraday, kita bisa lebih dulu ya tahu ya. Memang dengan chart intraday istilahnya kita bisa lebih mepet dari ke bandar daripada chart daily. Chart daily juga nanti akan konfirmasi juga, tapi agak telat ya. Yaitu pada waktu tembus 655 plus 1%. Nah, hari ini saya banyakin untuk lihat chart intraday supaya kita bisa paham bahwa dengan chart intraday kita bisa lebih cepat daripada chart daily. Berikutnya dari Bu Atik MDKA. Wah, ini jangan jelas jualan ya. Kita skip. DGNS. Ini juga jualan ya, dan selling pressure gede. Tidak ada tanda-tanda demand power atau calon demand power yang gede di bawah. Jadi kita skip aja. LPPF. Iya, LPPF yang batal naik waktu itu ya. Kena selling pressure gede. Sebetulnya bukan selling pressure di sini. Ini adalah akumulasi dari selling pressure yang terjadi di sini yang bisa kita lihat sebesar ini ya. Nah, yang terdekat, nah ini selling pressure yang terkini nih. Jadi jangan dulu ya. Berikutnya MTDL. Nah, ini juga demand power. Coba lihat lebih dekat. Nah, pecahin supaya kita bisa lihat demand power terdekat. Ya, ada demand power. Ini selling pressure tapi sudah ditahan oleh demand power ini ya. Jadi kelihatannya sih akan oke nih. Coba pecahin lagi. Oh, ternyata enggak. Ternyata selling pressure dominan. Jadi jangan dulu nih. Untuk MTDL dia akan koreksi dulu mungkin ke sekitar 2550 di sini baru kita bisa ikutan ya. Ini selling pressure-nya berakumulatif di sini tadi kita lihat di chart intraday. Jadi akan pullback dulu ke sekitar sini. Jadi jangan dulu. Oke. Berikutnya MLPT. Wah, jangannya jelas. Jualan terus dari Pak Elani. ESSP sudah. DAX nih belum. Wah, udah lama saya nggak lihat DAX nih. Ada confirm buy and hold tapi sudah expire kayaknya. Kita mau cek di intraday apakah akan lanjut pullback atau ya kelihatannya lanjut pullback nih ya. Ada calon selling pressure tuh kayaknya. Iya nih gede banget. Coba cek. Iya, selling pressure ya. Selling pressure cukup gede itu tadi. Kita lihat lagi di 15. Sorry, yang 1 jam. Ya, kelihatannya masih akan pullback dulu ke area 200, sekitar 200 ya. Sekitar 200 di sini. Ya, 200 ini akan pullback ke situ dulu. Jadi kalau mau ikutan langsung boleh, tapi setengah dulu, nanti sekitar 200 bisa ikutan lagi di sekitar situ. Hitung aja berarti bottom fishing nanti akan keluar nih kayaknya. Oke, SAMF. Ada selling pressure ya, tapi udah ketahan sama demand power, jadi kelihatannya akan rebound ke atas. Tapi kalau mau confirm daripada nunggu saat lama di area demand power, tunggu 1080 plus 1% ya. Dan ini pun juga bukan demand power sebetulnya di sini. Ini akumulasi dari demand power yang berhasil dikumpulkan ya melawan selling pressure yang ada di sini ya. Dari selling pressure ini ya. Nah, kalau mau demand power yang terkini sebetulnya adalah kita pecah dulu. Oh, demand powernya ternyata masih kalah dengan selling pressure. Jadi mungkin SAMF-nya tunggu dulu ya, tunggu dulu. Jangan dulu nih, kelihatannya masih gede selling pressure nih. Setelah kita pecah intraday. Oke, berikutnya BABP. Udah kayak tadi ya. Belum. Oh, BAPB yang tadi ya. Kayaknya udah nih. Bisa langsung lanjut.
Ya, langsung lanjut nih BBP. Silakan ikutan. Berikutnya, oke. Dari Pak Pinggala, hot big player. Iya, kita lihat hot big playernya. Ya, kita sort by teringness. AGRS kita zoom lagi untuk lihat demand power. Kelihatannya bisa turun dulu ke 300 ya. Ini udah belum sih AGRS. Ya akan turun dulu ke sekitar 300 ya, sampai 290. Jadi kalau mau ikutan silakan ditunggu atau beli dulu setengah kalau takut hilang, kalau takut ini ya ketinggalan. Berikutnya setelah AGRS, BGTG sudah, BABP sudah, AMAR nih. AMAR coba kita cek ya, ini volume gede banget kan terakhir, kita pecah dulu. Belum ketemu, pecah lagi. Ada yang gede banget, kita pecah lagi nih. Ya, selling pressure. Demand power belum dapat ya, berarti jangan dulu untuk AMAR. Ini masih akan ada pullback dulu kelihatannya. Jadi mungkin jangan dulu ya. Oke. Berikutnya masih di hot big player. BKSW sudah, nah NATO nih belum nih. NATO 3 kelompok big. Ini cakep nih udah. Demand power gede, kemudian ini kecil ya. Yang terakhir berarti penjualnya nggak gede. Silahkan langsung ikutan untuk NATO. Berikutnya IPCC. Nah IPCC hot bandar. Demand power gede, tapi kita melihat yang terkini. Pecah dikit ya. Ini ada demand power nih, nggak jauh-jauh. Itu sudah oke. Tapi kalau kita mau tambah yakin, ada selling pressure ya. Jadi dia mungkin akan pullback dulu ke sekitar 610 ya, sekitar situ. Baru kita bisa ikutan. Atau kalau takut ketinggalan barang, kita bisa langsung ikutan aja setengah. IPCC oke ya tadi ya. BBYB sudah, BRPT belum. BRPT demand power oke. Nggak ada tanda gede di atas tadi, langsung aja oke ya. Kita bisa langsung skip itu oke. INTP. Nah ini juga demand power gede. Yang terakhir semua nggak terlalu gede sih, tapi kalau kita mau yakin apakah akan ada pullback dulu, kita cek. Ya nggak ada tanda-tanda berarti banget, coba cek ya. Iya ada selling pressure, tapi sudah ada tekanan demand power di situ. Dan kalau ada demand power yang lebih jauh sih, ya nggak jauh-jauh, nanti akan turunnya sekitar 10.110 lah. Dia akan itunya turunnya. Ya, atau paling dalam di sini 9650 ya. Jadi kalau misalnya takut masih koreksi lagi, tunggu aja sampai di 9650 atau ya 10.100 tadi ya kalau nggak salah. Jadi NTP oke. Kare sudah tadi ya. Oke, sudah semua yang hot bandar. Berikutnya dari Bu Erni. Nah, BMUU. Oke. Kita percepat aja dengan lihat chart daily ya. Intraday kan sudah tahu tadi caranya bagaimana. Nah, ini nggak bagus nih, kayaknya masih selling pressure dominan. Jadi kita skip AISA. AISA juga masih jualan dengan selling pressure gede, demand powernya pasti kalah ya. Jadi jangan dulu. Berikutnya WiFi. WiFi selling pressure juga gede terus nih. Jadi jangan. MCOR. MCOR ini sebetulnya belum ada yang naik, jadi biasanya nggak dianjurkan ya. Nggak dianjurkan ikutannya. Karena one day trading dia nih. Berikutnya mana tadi? Wika. Wika jangan nih, masih gede selling pressure-nya. Dari Pak Yan PNBS.
Wah, ini jualan. Jadi iya selling pressure-nya lumayan nih. Jadi jangan dulu. Mapa. Mapa sudah expire, ada demand power gede. Lumayan. Nah, kita mau lihat yang terakhir deh. Lihat intraday karena ini gede banget. Kita mau pastikan. Gede banget itu. Wah, gua nggak ketangkap. Jadi kita harus tunggu sepertinya. Tunggu sampai tembus ke atas 1955 ya, baru kita bisa pasti itu. Jadi Mapa mungkin tunggu dulu ya. Tembus 1955 plus 1% baru boleh ikutan. Berikutnya bank. Bank oke sebetulnya sih, ini juga lebih kecil, jadi sebetulnya secara kasar juga udah oke, langsung ikutan aja. Ini ada selling pressure memang, tapi sepadannya dengan demand power, jadi bisa agak berat, tapi ini lebih mengarah kepada akan tembus ke atas. Jadi silakan nih bank ikutan nih, karena demand powernya ada akumulasi tuh di bawah. Berikutnya Bina. Bina jangan dulu ya, baru jualan, gede lagi selling pressure-nya. Tunggu sampai mungkin ke area demand power ini dan tunggu ada demand power baru, karena ini gede banget selling pressure-nya. Berikutnya bola. Wah, ini bola mah gila-gilaan nih. Masih gila-gilaan nggak? Ada yang jualan nih, jadi turun. Tapi langsung rebound ya setelah bottom fishing. Silakan yang mau, kita pecah dulu deh, takutnya. Wah, masih. Oh, gede nih. Jadi mungkin turun dulu ke sekitar 800 nih kayaknya nih. Pecah lagi dikit. Ya, kelihatannya akan turun dulu ke sekitar 800 ya. Jangan ikutan dulu. Tunggu ke 800 baru boleh ikutan nih. Oke, berikutnya PRDA. Nah, ini udah oke juga. Ada yang gede terakhir. Kalau kita pecahin dikit. Secara cepet. Kayaknya sih oke ya. Kalau mau sideway juga bisa terjadi sih. Tapi kalau mau langsung dapat profit cepat, tunggu 8250 plus 1% itu tembus ke atas. Secara umum sih oke. Belum ada tanda-tanda jual di atas. Oke, berikutnya Arto. Bang Jago nih. Ya, ada koreksi dulu. Jadi akan turun dulu ya. Jadi mungkin tunggu sampai dia balik lagi baru ikutan ya. Belum ada tanda jualan gede sih, jadi ini turunnya karena memang ada yang jualan kecil ya. Jadi kalau mau ikutan, tunggu aja sampai MMM naik lagi. Dari Pak Alex baca. Nah, ini juga one day trading terus nih, tapi ada bottom fishing. Boleh jualnya 2-5 hari ya, karena ini udah break dari sideway. Afternya sudah bagus, silahkan nih yang mau ikutan baca. BBKP. BBKP ada bottom fishing. Ini bisa jual 2-5 hari ke depannya. Ini saya push 2-5 hari ke depan karena memang udah membentuk tren yang tajam. Jadi kalau tren yang tajam itu bottom fishingnya bisa lebih lama kita tahan ya. Tadi dipecahin tadi juga bagus tuh demand powernya. Oke, Telkom. Telkom juga sudah oke, demand powernya gede, selling pressure-nya pasti kalah tuh. Jadi kalau mau ikutan silakan, kalau mau tunggu sampai MMM naik juga boleh. ICBP. Nah, udah ada yang naik nih. MMR di area demand power, jadi oke, langsung ikutan ya. Astra sudah, dari Pak Setiadi Bris. Ya sudah diimbon di demand power. Langsung. Kalau sebetulnya sih buat yang trading jangka pendek nggak direkomend ya karena ini sudah expired. Tapi bagi yang mau silakan aja. Karena belum ada tanda-tanda jualan di atas. Jadi maksudnya buat yang trading jangka panjang silakan di hold ya, belum jualan. JSMR.
Oh jangan nih, baru jualan dengan selling pressure gede. Jangan dulu. Inco. Ini jangan dulu ya, selling pressure gede. Bisa jebol tuh ke bawah. TPA sudah yellow nih, belum nih. Nah yellow oke. Tapi yang gede ini kita takut itu selling pressure ya. Kita pecah dulu, cek. Dan ternyata enggak ya, selling pressure-nya kecil. Jadi silakan yang mau ikutan di yellow. Berikutnya Pak Fauzan, BABP sudah, baca sudah, BBKP sudah, ini sudah semua. JAST ini belum nih, JAST. Ya secara umum sih oke ya, belum ada tanda-tanda jualan di atas, jadi silakan aja kalau mau ikutan. Walaupun untuk trading jangka pendek biasanya nggak dianjurkan karena takutnya sideways lama. Tapi secara umum oke. Kota iya, kota demand power oke, selling pressure yang gede ada di sini. Hati-hati jadi ya. Kalau dia tembus selling pressure ini baru akan oke banget. 212 ya, plus 1%. Nanti naiknya akan sampai ke di sini 260 nih, masih jauh kan selling pressure gedenya nih. Silakan nih pantau untuk kota ya. Tapi kalau mau langsung ikutan juga boleh, masih ada kesempatan. Kayaknya sih bakal ditembus ini 212-nya. Silakan kota. Berikutnya NATO sudah, BGTG sudah, TPA, TFAS nih. Oke, kita zoom. Nah, ada yang gede nih, kita pengen tahu itu apa. Oh, nggak jelas. Yang gede itu apa? Oh, ternyata di main power. Jadi silakan, ya silakan ikutan TFAS. Walaupun secara daily belum ya, tapi ada bottom fishing kan? Ya silakan bottom fishing, jual 2-5 hari. Agro sudah atau sudah Pak Steven? Paul. Iya nih Paul nih. Masih lanjut nggak? Kelihatannya sih masih lanjut nih. Iya masih lanjut. Mau dicek intraday-nya? Iya masih lanjut ya. Tapi itu sayangnya di penutupan, coba kita cek lagi. Masih lanjut tapi peluang untuk koreksi dulu ke sekitar 3740 masih ada ya. Jadi boleh ikutan setengah atau ya ikutan setengah lalu ikutan lagi waktu dia ke 37 berapa tadi itu? 3740 kita ikutan lagi juga boleh. Oke, Paul. Berikutnya MSIN sudah, AGRS sudah. ASA nih dari Pak Arvin. ASA. Iya, masih oke nih. Ini juga kecil, jadi nggak usah dilihat ya. Jadi masih mantap. MMLP. Sebetulnya seminggu ini sih kita harusnya profit ya, walaupun nggak pakai AMTA. Kalau kita mau pakai AMTA, mungkin kalau mau tujuannya KHC, jadi bisa cari yang range-nya gede, karena itu berarti profitnya gede. Nah ini juga udah oke nih MMLP, di main powernya gede, nggak ada volume gede di sini. Boleh silakan ikutan, mudah-mudahan dikasih pullback dikit supaya dapat harga murah. Berikutnya BMHS. Wah ini baru ya. Coba kita pecah dulu, karena ini kan kecil nih. Nah kalau ini kan baru kelihatan, dia bakal koreksi dulu. Takutnya koreksinya lama di area sini ya. Coba kita kecilin lagi. Oh ternyata ada di main power gede. Jadi silakan mau ikutan, nanti resistnya ada di sekitar 1050 di sini nih ya. Silakan nih, capital gain-nya ya lumayan lah, sekitar 5%. Oke, berikutnya mana tadi? ESA sudah ya? Belum ya ESA. Oh sudah tadi ESA. Dari Pak Hadi, Wood yang belum nih, Wood. Wood, wah ini gede banget. Kita harus lihat kalau ini intraday ini. Karena dia one day trading, kita nggak tahu lanjut apa enggak. Nah pecahin lagi ya, belum kebaca tuh.
belum kebaca demand powernya atau selling pressure-nya. Ternyata demand power ya ditampung di bawah nih. Ada selling pressure gede di sekitar 860 mungkin ya. Jadi lumayan sih, 5% ada. Nah kalau ini tembus semua baru akan oke banget. Jadi ya 5% lah, sedikit sekitar situ ya. Ini selling pressure di area sini nih. Di sini baru kita dapat kesempatan capital gain dikit ya. Oke, silahkan tuh yang mau ikutan wood profit dikit. Tapi banyak saham pilihan lain yang lebih bagus. Jadi kenapa mesti pilih yang kecil profitnya. Nah ini kita cek dulu demand powernya. Oke. Ya oke nih udah rebound. Silahkan ikutan ya. Dari bottom fishing ini bisa jual 2-5 hari ke depan. Dari Pak Arif BRMS. Oh ini jangan dulu nih, selling pressure gede, takutnya lama di area sideways ya. Berikutnya PMMP. Coba kita zoom dapetin demand power terdekat. Ya dapet tuh dekat, cuman ini ada satu gede nih. Kita cek dulu. Ternyata masih gedean demand powernya, jadi silahkan nih langsung ikutan. Langsung ikutan PMMP. Ini bottom fishing, jual 2-5 hari ke depan ya. PTSN, petasan. Dulu legendaris banget nih saham, sekarang gimana? Ternyata belum ya, selling pressure gede tuh, jangan dulu. Dari Bunina Kios. Wah ini kalau udah banyak yang bottom fishing gini, mendingan nggak usah ikutan dulu, tunggu sampai turun ke area demand power ya, jangan dulu. Oke, berikutnya, loh kok hilang? Sen udah, MLPL sudah, Akra belum kayaknya. Akra ada bottom fishing, nah silakan nih 2-5 hari kan, ini volumenya kecil ya. 2-5 hari ke depan jualnya. BNGA belum ya, BNGA. Ini ada volume gede banget, kita harus pecah ya. Oh ternyata selling pressure ya, jadi jangan. Berikutnya dari Pak Toto SMGR. Jangan nih. Coba cek dulu. Ada ini demand power, ada selling pressure di sekitar 89 ya. Jadi mungkin ada peluang ya, tapi bagusnya jangan ya. Chart daily-nya kurang bagus, jadi jangan dulu. Berikutnya kok hilang lagi sih? Aces kita harus tunggu nih 14.05 plus 1% baru akan oke banget. Pantau ya. NDF sudah, ABA belum ya, ABA ya. ABA kita cek di intraday deh, karena itu banyak banget. Ya boleh sih lebih dominan demand power ya, silakan ABA. Buka. Buka belum bisa kali. Kita buka di intraday aja ya, buka ya. Karena itu kan baru. Takutnya di daily nggak kebuka. Tuh kan nggak bisa kebuka karena harusnya 6 hari baru bisa kebuka. 60 hari baru bisa kebuka. Jadi jangan dulu. MPPA. Lama banget di area sideways-nya, takutnya nanti muncul akumulasi selling pressure ya kan muncul. Jadi jangan dulu ya, ini dia terlalu lama di area demand, selling pressure berakumulasi itu. Agi. Gas. Kita zoom. Ya kelihatannya sih oke ya. Ini bottom fishing bisa jual 2-5 hari ke depan. Oke.
Dari Pak Sugiarto Meta. Oh ini jangan nih. Jangan, kita belum tahu ini apa. Jadi tunggu 131 plus 1% baru oke. Astri yang terakhir. Wah jangan nih. Selling pressure masih dominan ya. Jadi jangan Astri. Oke yang sudah semua. Kemana yang ya? Terima kasih. Sama-sama yang. Semoga bermanfaat minggu depan. Baik, semoga ulasan pasar maupun saham malam ini bermanfaat dan dengan jadinya happy tujuan untuk minggu depan. Dan have a nice weekend. Selamat malam, sampai ketemu lagi satu minggu yang akan datang. Terima kasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Bu Widi. Terima kasih Pak Angelo. Sama Pak Arif. Terima kasih Pak. Terima kasih Eyang. Bu Terima kasih Pak Esti, Angelo. Pak Rahmat, Pak Toto. Terima kasih Eyang. Ya Bu Mirajati, Pak Joni, Pak Wazir, Pak Igus, Pak Jeffrey. Terima kasih Eyang. Ya Bu Lucy. Yang makasih Pak Angelo. Ya Pak Teddy. Makasih Pak Angelo ya. Ya Pak Gunawan. Malam semuanya. Ya Makasih ya Mas Pak Angelo. sama-sama Bu Mirajati. Dok, Allah lupa. kabar dok? Dokter Mina. Ya Pak, maaf telat lupa. Aman, ada rekaman Bu Dokter. Iya, makanya ada rekaman. Alhamdulillah, syukur. Suaranya kayak Bu ini ya Bu siapa yang Makasih Pak Ratman, Pak Angelo. Selamat malam. Pak Lulus. Bu yang bekas Menteri Perlautan siapa tuh? Mirip suaranya. Puji Tuti. Ya Sri Pujastuti. Terima kasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Selamat Ya malam. Bu Arifah. Ya. Bukan Bu Husnia ya. Pak. Bukan. Terima kasih Pak Ratman, terima kasih Sir Angelo. Sama-sama Pak Majuki. Izin pamit ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Selamat weekend. Hari-hari weekend kok. And you have a nice great weekend. You too. Terima kasih Pak Angelo, terima kasih Eyang. Sama-sama Bu Eli ya. Pak Aryudi nih. Terima kasih Eyang, terima kasih. Sama-sama Pak Aryudi. Iya.